Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PAI kelas 12-2 akan menguensari seorang tokoh agama di Desa Kadungjati yang bernama Pak Hashim. Dia adalah seorang penanggung jawab kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Diana Nia, absen 13. Saya Firdala Sufa, absen 18. Saya Muhammad Al-Fatih Musyafa, absen 24. Saya Arjuna Erlangga Kalimasada, absen 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuh. Jadi apa yang sudah ditanyakan pada dia itu masalah tanah air, yaitu memang negara Republik Indonesia yang harus dicintai. Pertama kali yang namanya tanah air kita itu pada mulanya itu kemerdekaan negara Republik Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pendirinya adalah Bung Karno Hatta. Terus sampai sekarang yaitu tanah air itu alhamdulillah berjalan dengan subur. Mudah-mudahan tanah air kita itu untuk menuju ke barakatun thayyibatun warabul ghafur. Tapi untuk menuju itu memang masih jauh. Karena apa? Karena masyarakat itu belum apa yang kita harapkan. Karena apa? Semuanya itu memang diletakkan kepada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu kan yang berbunyi apa? Ya. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bangsa, Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan sebagainya seterusnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu negara Indonesia yang masih perlu kita pelajari, masih perlu kita waspadai, karena itu semakin kesini semakin memprihatinkan, terutama kepada pemegang pemerintahan. Alhamdulillah insya Allah mulai presiden yang baru ini Prabowo itu karena beliau itu betul-betul sudah paham kepada tanah air kita, itu yang harus kita cintai. Dan negara itu juga pengorbannya itu dia sedikit. Prabowo itu memang mengalami sejak berdirinya negara Republik Indonesia, makanya paham betul masalah hal kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya alhamdulillah insya Allah kalau sekarang itu sudah ditangani oleh presiden yang sudah tahu hal kenegaraan, insya Allah itu nanti akan berjalan baik apa yang menjadi tujuan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kan ini sudah menjelaskan apa itu arti tanah air, nih Pak. Ya. Ini Bapak sudah melakukan apa aja sih sebagai bentuk cinta tanah air? Untuk membuktikan bentuk cinta tanah air itu satu, yaitu harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman. Yang kedua kalinya apa yang sudah menjadi keputusan negara Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 45 dan Undang-Undang 45, itu memang harus kita pegang teguh, pegang yang erat untuk melanjutkan kenegaraan Republik Indonesia. Terus selanjutnya bagaimana dampak dari kegiatan
yang sudah dilakukan bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, dampaknya memang itu masih memprihatinkan sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang memang masih banyak atau masih jauh untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Memang negara kita itu banyak sekali orang-orang yang dikuasai oleh orang-orang luar. Makanya hampir-hampir negara Republik Indonesia itu harus prihatin jangan sampai meninggal apa tujuan dari Undang-Undang Dasar 45 dan 17 Konstitusi Pancasila. Pesan-pesan untuk generasi sekarang terkait cinta tanah air. Ya, pesan-pesan generasi sekarang memang itu harus diharuskan oleh negara, karena pemuda-pemuda sekarang, generasi pemuda sekarang itu memang subal yaum arijal hot, pemuda-pemuda sekarang itu untuk masa depan. Kalau pemuda-pemuda sekarang itu sudah ngerti agama, ngerti pemerintahan, insya Allah akan masa depannya akan lebih cerah. Tapi kalau pemuda-pemuda sekarang itu tidak mengimbangi dengan tujuan kenegaraan Republik Indonesia, itu akan lebih prihatin lagi. Terus Setunggal malih namine Bapak perkenalan iki sinten nggih, Pak? Jadi nama saya itu Hasim. Ya. Jabatan teng RT Kedungjati RT 2 RW 2. Jabatan sementara sekarang sudah sudah banyak yang sudah saya limpahkan kepada teman-teman. Jadi saya sejak kecil itu memang saya hobinya dalam kesenian, dangdut, samroh, genjreng, terbang, sampai kepada apa yang ada di Desa Kedungjati itu saya pernah menjadi tanggung jawab. Makanya saya itu masalah kepemerintahan, masalah keagamaan itu sekarang itu sudah ya sudah diganti dengan pemuda-pemuda yang lebih muda lagi. Dulu itu saya pernah diserai menjadi bidang kesenian di Desa Kedungjati. Lalu di masyarakat itu juga saya diserai untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya dalam pengajian, putra-putri sampai sekarang yang sudah berjalan, yaitu di Desa Kedungjati khususnya, yaitu pengajian malam Selasa, pengajian ibu-ibu, dan yang sampai sekarang masih berjalan. umur Bapak pinten nggih, Pak? Umur saya masih muda sekali, kelahiran 1952, jadi sampai sekarang itu sudah 72 tahun. Selesai. Matur nuwun nggih, Pak. Nah, terima kasih atas saran-sarannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan saya pesan kepada adik-adik semua, memang itu betul kalau pemuda sekarang itu mau bekerja agama dan negara, insya Allah negara Indonesia itu akan berjalan dengan baik. Amin.